Agar dibuatkan sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun. Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu pesanannya, sudah kucabut nyawanya. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memiliki nafsu seperti manusia dan hanya patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Walaupun malaikat tidak memiliki nafsu, namun memiliki juga pernah mengalami emosi dalam menjalankan tugas mereka. Emosi yang dimaksud di sini misalnya marah, sedih, gembira, tertawa, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan mengisahkan tentang malaikat Israil. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa, dan di sini kisahkan bahwasannya malaikat Israil pernah menangis, tertawa, bahkan terkejut ketika mencabut nyawa seorang manusia. Bagaimanakah kisahnya? Namun untuk teman-temanku seiman, untuk mendengarkan video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Di video ini kita akan mengisahkan tentang ketika Israil mencabut nyawa manusia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan membahas tentang seperti apa malaikat maut ini. Malaikat Israil diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berwujud serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Ada sebuah riwayat yang mengatakan dia berwajah 4, yaitu satu wajah di muka, satu wajahnya di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kaki. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggungnya, dan nyawa seluruh jin dengan wajah telapak kakinya. Setiap mulutnya ada 1 juta lidah, dan setiap lidah bisa berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, maka tidak setitik air pun akan jatuh melimpah. Menandakan begitu besarnya wujud dari malaikat ini. Malaikat Israil diberi kemampuan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga barat dan timur dapat ia jangkau dengan mudahnya. Teman-temanku seiman, kita akan kembali ke cerita. Kisah ini ternukil di dalam kitab Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi yang menceritakan dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat pencabut nyawa, yaitu Israil. Kisah kali ini mengandung makna dan hikmah luar biasa yang patut disimak untuk kita. Kisahnya begini teman-temanku. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang bertanya kepada malaikat, yaitu malaikat Israil, apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam? Malaikat Israil menjawab, aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga di satu waktu aku terkejut dan kaget. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang membuatmu tertawa? Malaikat maut menjawab, ketika aku bersiap-siap mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya dan berkata kepada pembuat sepatu agar dibuatkan sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama 1 tahun. Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu pesanannya, sudah kucabut nyawanya. Lalu Allah melanjutkan pertanyaannya, lalu apa hal yang membuatmu menangis? Maka malaikat menjawab, aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah gurun padang pasir dan hendak melahirkan. Aku menunggu sampai bayinya dilahirkan, lantas kucabut nyawanya wanita itu sambil menangis. Karena mendengar tangisan dari bayinya, tak ada satupun orang yang mengetahui kelahiran bayi tersebut.
Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Lalu apa yang membuatmu kaget dan terkejut?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama, dan aku melihat sebuah cahaya terang yang sangat terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekati, cahaya itu semakin menyilaukanku, seolah ingin mengusirku. Lalu ku mencabut nyawanya, disertai cahaya tersebut." Lalu Allah bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?" Malaikat maut menjawab, "Tidak tahu, ya Allah." Lalu Allah berkata, "Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir. Akulah yang menjaganya." Dari kisah ini kita dapat memetik pesan bahwa nyawa kita bisa diambil kapan saja. Maka untuk itu sebaiknya kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kepadanya kapanpun dan dimanapun. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang ketika Israel mencabut nyawa seseorang. Semoga kisah kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau salah itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.